Oke. Sip. Kita lanjut video kedua. Babilonia. Agama Babilonia adalah penyembahan kepada setan. Saudara bisa menentukan apakah Katolik juga penyembahan setan. Kalau saya bilang, dalam video ini, memang mereka ada lagunya menyembah kepada Lucifer. Saudara tahu siapa Lucifer ya? Lucifer itu adalah setan. Kita dengarkan saudara. Saya perbesar. Ini punya saya. Ya. Oke. Kita perbesar saudara dan siap-siap mendengar. Ini dalam bahasa Inggris. Saya harap saudara yang mengerti bahasa Inggris paham banget. Tetapi gitu pun nanti saya akan menjelaskan sedikit. Saya potong ketika dia sudah selesai bicara. Hi guys, I just want to make this video. I want to bring to light, I want to open people's eyes. I want them to see and look and see what's going on. This is ridiculous, guys. I know Catholic picture should be enough to tell you that this is not of God. This is not of God. This is necromancing. This is worshipping of the dead. This is pure. Jadi begini saudara, supaya saudara menangkap sedikit, saya kasih gambaran. Dalam video ini dia menceritakan tentang bagaimana ini dari Paus Vatikan, semuanya orang Roma dari pusat sana. Mereka bukan cuma menyembah patung Maria, ya, Maria dan juga Yesus by Yesus, dan juga ada juga patung Yusuf di situ atau Joseph, ya. Bukan hanya menyembah kepada patung itu, tetapi memang mereka tidak menyembah kepada si Joseph, tetapi Maria dan Yesus. Mereka tidak hanya menyembah kepada patung itu, tetapi mereka juga menyembah kepada mayat-mayat ini. Dan siapa mayat-mayat ini, saudara? Ini mayat-mayat yang dianggap suci, yaitu Santo, ya, dan Santa, dan juga para suster. Yang dianggap suci hidupnya, yang dianggap memberikan kontribusi di dalam perkatolikan, agama Katolik, gereja Katolik, dan ini mereka sembah. Ya, lihat bagaimana mereka memberikan tangannya. Ini bukan bentuk penghormatan seperti yang mereka propaganda. Karena di dalam video ini mereka, selain mereka menyembah seperti ini mereka berdoa untuk memohon berkat. Jadi mereka percaya bahwa orang-orang yang sudah mati ini, bangkai-bangkai ini, yang jasad-jasad ini saudara, yang dimasukkan ke dalam ruang kaca di gerejanya, ini di Vatikan, di gerejanya, ditempatkan di gereja, di ruang ibadah mereka. Ini mereka selesai ibadah, itu mereka nanti minta doa menyembah mereka, setan-setan ini ya, orang-orang mati ini, bangkai-bangkai ini, saya sebut bangkai karena ini hanya jasad. Ya. Ini untuk meminta berkat, lalu mereka akan foto bersama. Dan nanti juga mereka ada dalam okumene mereka, ibadah mereka ada pujian penyembahan kepada Lucifer. Saudara akan sangat takjub sekali bahwa Allah Bapa yang mereka maksud di dalam doktrin Allah Tritunggal itu adalah Lucifer. Makanya saudara hati-hati ketika saudara sangat memuja banget doktrin Allah Tritunggal ini cuman gara-gara engkau fanatik agama tanpa kau mau belajar. Itu makanya tidak heran ketika Tuhan bilang umatku binasa karena tolol. Saya pakai kata tolol, itu kata halus ya, karena full itu tolol dungu. Tidak berpengetahuan bahasa Indonesianya. Karena kalau yang menolak sumber pengetahuan itu, siapa sumber pengetahuan? Yesus itu. Karena dibilang takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Jadi kalau kau nggak takut akan Tuhan dan kau saja menyembah Tuhan yang salah, bagaimana mungkin hikmat Tuhan ada padamu? Makanya kita tidak percaya Allah Bapa, Yesus, Allah Roh Kudus, nggak ada itu. Alkitab pun tidak pernah mencatatkan itu. Tetapi doktrin itu ada dari orang Katolik. Karena Allah Bapaknya bagi dia, Allah Bapa itu adalah Lucifer, Yesus pribadi kedua. Nanti saudara lihat dalam video ini. Saya lanjutkan ya. Itu hanya kisi-kisi supaya saudara paham maksud dari video ini bagi saudara yang tidak tahu bahasa Inggris ya. Oke, saya bedah langsung berkaitan dengan Babilonia. Setelah itu kita merujuk pada selanjutnya ya. Tak gasu ya. Oke. Kita Ibu Bapak dan rekan-rekan
merujuk pada apakah gereja Katolik adalah the whore of Babylon atau pelacur Babilonia. Pelacur Babylon. Oke, kita bedah. Ibu Bapak dan rekan-rekan, ada sejumlah orang yang mengira dan teruntuk khusus kepada Sarah, gereja Katolik adalah the whore of Babylon atau pelacur besar Babel. Bisa dilihat di Wahyu 17 ya. Om Segaran, di-mute dulu Om. Mic-nya Om, terima kasih. Ibu Bapak dan rekan-rekan, pandangan ini ditulis oleh Tim F. LaHaye dan Jerry B. Jenkins dalam bukunya Are We Living in the End of Times? Tadi bukunya sudah saya bentangkan ya. LaHaye dan Jenkins ini juga mengarang buku seri Left Behind yang mewakili pandangan kelompok yang sangat anti gereja Katolik. Mereka menduga bahwa gereja Katolik menggabungkan agama Babylon ke dalam ajaran-ajarannya, Ibu Bapak. Mereka juga menuduh bahwa Paus adalah anti-Kristus. Ini keliru, Ibu Bapak. Sebab nyatanya Kristus telah mendirikan gerejanya di atas Petrus. Matius 16 ayat 18. Dan ia berjanji akan menyertainya sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Karena itu, penyertaannya ini pasti digenapinya dengan menyertai para pengganti Petrus, yaitu Bapak Paus. Jika kita percaya akan jadi Kristus ini, maka semestinya kita tidak menuduh bahwa gereja yang didirikannya akan menjadi the whore of Babylon, atau bahkan pemimpinnya menjadi anti-Kristus, Ibu Bapak. Sebab jika kita mengatakan demikian, sebenarnya kita menuduh Tuhan Yesus mengingkari janjinya. Secara tidak langsung, Tante Sarah sudah menuduh dan mengingkari janji Yesus. Padahal Tuhan Yesus selalu setia. Kesetiaannya tetap selamanya. Dan dia tidak pernah meninggalkan gerejanya. Apakah gereja Katolik Sarah lihat terpecah-pecah? Kayak kamu, gerejamu pecah dari mana saya tidak tahu. Informasi yang saya terima Anda Onenes ya, atau Wanes ya, saya kurang tahu. Sebab Kristus berjanji, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33. Di bagian misteri Babylon's long history, LaHaye dan Jenkins membuat suatu klaim sejarah yang bias dan keliru dengan mengatakan every religion in the world can be traced back to Babylon. Bisa dilihat di buku End Times P172. Maka klaim mereka ini mencangkup Aztec, mitos Romawi, Yunani, agama aborigin dan Afrika, Confucius dan lain-lain, aneka aliran kepercayaan di Asia dan sebagainya. Secara objektif, kita dapat melihat bahwa klaim ini tidak masuk akal karena bermacam aliran ini yang juga bertentangan satu sama lain. Tidak mungkin berasal dari satu agama kuno Babylon. Itu loh Sarah. Dengan menuduh bahwa Roma adalah ibu dari segala campuran yang tidak kudus, LaHaye dan Jenkins kemudian beranggapan bahwa ajaran-ajaran tersebut menyusup ke dalam ajaran Kristiani di dalam gereja Katolik. Mereka menganggap ajaran-ajaran seperti mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, penghormatan yang mereka sebut worship atau penyembahan, ini tentu saja tidak benar kepada orang kudus dan Maria dan misa kudus
sebagai pengaruh ajaran sesat Babylon dalam gereja. Betapa seharusnya mereka mempelajari tulisan para bapak gereja di abad awal dan bahkan dari Alkitab sendiri untuk mengetahui bahwa praktek tersebut berasal dari pengajaran para rasul dan bahkan dari Yesus sendiri. Kalau sampai seperti ini toh, no. Orang Katolik yang mengenal imannya dengan baik akan mengetahui bahwa tuduhan di atas sama sekali tidak benar. Praktek mendoakan orang mati diperoleh dari gereja tradisi Yahudi yang terdapat dalam kitab suci. Itu rujukannya. Dan telah dipraktekkan oleh jemaat Kristen awal. Pembuatan tanda salib secara jelas mengingatkan kita akan kurban Yesus di kayu salib. Penghormatan para kudus didasari oleh pengajaran akan adanya persekutuan para kudus yang tak terpisahkan oleh maut, yang menjadikan kita semua sebagai satu keluarga Tuhan. Sedangkan misa kudus diinstitusikan oleh Yesus sendiri pada malam sebelum wafatnya, yang sudah jelas disebutkan secara literal dalam Injil. Tuh Injilnya itu, Sarah. Tidak ada dari pengajaran ini yang mempunyai hubungan sedikit pun dengan agama Babylon kuno, Sarah. Sekalipun ada kemiripan, tidak berarti ada hubungan asal-usul. Apakah ada persamaan antara praktek agama-agama lain dengan praktek dalam gereja Katolik ataupun gereja Kristen? Tentu saja ada. Misalnya, umat Hindu berdoa membaca buku-buku suci, seperti juga umat Katolik dan umat Protestan. Tetapi itu tidak berarti bahwa doa dan kitab suci umat Kristen berasal dari agama Hindu. Apakah ada kesamaan antara ajaran agama Babylon kuno dengan agama Kristen? Ya ada. Seperti mereka juga punya kisah penciptaan dunia yang mirip dengan kisah penciptaan di kitab Kejadian. Mereka juga percaya adanya eksistensi iblis. Apakah dengan demikian kita sebagai orang Kristen harus membuang ajaran tentang penciptaan dan adanya iblis karena mempunyai kemiripan dengan ajaran agama Babylon kuno? Ya tentu tidak dong. Maka tuduhan LaHaye dan Jenkins sebenarnya kurang logis dan kurang didasari oleh bukti historis yang kuat. Tapi orang bertanya, dari mana mereka bisa mempunyai teori semacam ini? Jika sumber mereka adalah buku Babylon, Mystery Religion, yang ditulis oleh Ralph Woodruff ataupun To Babylon karangan Alexander Hislop dikarang tahun 1858. Maka sebaiknya mereka mempertimbangkan kembali tuduhan tersebut. Sebab Woodruff sendiri telah menarik Woodruff telah menarik bukunya loh. Sarah, kenapa kamu buku itu sudah menjadi buku sampah, kamu ungkit lagi? Apakah kamu pemungut sampah? Sebab Woodruff sendiri telah menarik buku karangannya itu karena telah menemukan kesalahan serius dalam materi yang disampaikan oleh Hislop yang telah dipakainya menjadi salah satu sumber penulisan bukunya Babylon Mystery Religion itu. Woodruff kemudian menerbitkan buku berjudul The Babylon Connection tahun 1997 yang menarik kembali pernyataannya yang mengatakan bahwa iman Katolik berakar dari agama Babylon. Woodruff akhirnya mengakui apa yang juga diyakini oleh para ahli sejarah yang dapat dipercaya, bahwa iman Katolik bukan agama yang sesat yang menggabungkan agama Kristen dengan agama Babylon. Maka Woodruff mengakui
bahwa the Whore of Babylon di Kitab Bayu bukanlah gereja Katolik di Roma. Mengingat bahwa yang dijadikan alasan argumen adalah kesalahpahaman, maka kesimpulan dari argumen tersebut juga tidak benar. Gereja Katolik bukanlah the Whore of Babylon atau pelacur Bible. Nih kutipan tulisannya ya, sudah saya terangkan ya. Clear ya. Oke. Sekarang kita beranjak pada berkaitan dengan Latria Dulia. Penyembahan dan penghormatan. Sebelum ke penyembahan dan penghormatan, saya ingin sebelum ke saya membentangkan presentasi tentang Lucifer, tolong ditanggapi berkaitan dengan Babylon, Om. Silakan, Om. Oh ya, jadi memang kita melihat bahwa gereja Katolik itu sering diberikan stigma yang miring, atau katakanlah bahasa sekarang itu framing mengenai pelacur Babylon gitu ya. Sebetulnya kalau kita baca dalam sejarah gereja, yang pertama kali memberi cap ini kepada gereja Katolik sebetulnya sudah kita bidatkan. Ya, Martin Luther, sejarah saya ada itu, sejarah Martin Luther. Betul. Jadi pertama kali yang melakukan itu adalah Albigensia, ya. Jadi penganut Albigensia di Prancis Selatan lah yang pertama kali memberi cap gereja Katolik sebagai pelacur Babylon, karena mereka menganggap bahwa gereja Katolik mengubah pengajaran Yesus, ya, mengubah pengajaran Yesus sehingga apa yang diterima oleh gereja pada saat itu bukanlah ajaran Yesus yang sebenarnya. Mereka orang Albigensian pada abad ke-13 ini percaya bahwa ada dua entitas, ya, ada yang material jahat dan juga ada yang spiritual. Jadi yang material yang jahat itu dibuat atau diciptakan oleh dewa kegelapan, sedangkan semua hal yang spiritual dan baik diciptakan oleh dewa cahaya. Nah, itu adalah pandangan Albigensian ini. Kemudian pandangan ini juga mengatakan bahwa laki-laki, ya kan, itu merupakan bagian dari ciptaan material. Tapi karena itu jahat. Kenapa? Tetapi kemudian dewa cahaya tadi yang dibilang tadi, dewa yang baik itu memberikan mereka, mengasihani dia dengan memberi dia jiwa spiritual. Nah, di kemudian hari dewa cahaya ini mengutus Yesus untuk mereka. Nah, itulah pandangan Albigensia. Ya. Jadi demikianlah pandangan ini. Sebetulnya pandangan ini dihidupkan kembali menjadi lebih sengit lagi setelah munculnya Martin Luther ketika dia mulai menolak otoritas kepausan, ya. Kemudian ada tokoh-tokoh lain lagi seperti John Wycliffe di Inggris dan Jan Hus, ya. Nah, mereka membuat tulisan tentang eklesiologi dan mereka mengidentifikasi pelacur Babel itu dengan gereja Katolik. Oke, nanti lanjut lagi. Oke, siap. Saya lanjutkan berkaitan dengan literasi penyembahan dan penghormatan, ya. Gara-gara Dek Sarah ilmunya keluar semua nih tentang tanda salib, tentang Babilonia, tentang Lucifer, tentang penyembahan penghormatan. Dek Sarah, perbedaan antara penyembahan dan penghormatan, Ibu Bapak. Gereja Katolik mengajarkan adanya perbedaan antara penyembahan dan penghormatan. Mengacu kepada ajaran Santo Agustinus, Gereja Katolik mengajarkan bahwa penyembahan atau latria hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal. Sedang penghormatan atau dulia
ditujukan kepada orang kudus, yaitu Bunda Maria dan para martir atau Santo dan Santa Sara yang mengambil bagian dalam terang Allah bagaikan bulan terhadap matahari. Penghormatan terhadap Bunda Maria yang dianggap sebagai yang utama dari para orang kudus itu kadang disebut dengan istilah hiperdulia. Di samping itu terdapat juga penghormatan terhadap benda-benda tertentu yang melambangkan Allah, Yesus Kristus, Bunda Maria maupun para orang kudus. Contoh seperti salib Yesus atau krusifik, patung Bunda Maria, patung Santo Santa, dan lain-lain. Penghormatan ini disebut sebagai dulia relatif. Bisa Sarah lihat di Santo Agustinus City of God yang dikutip oleh Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologia. Itu ya. Di situ Santo Agustinus mengatakan penghormatan kepada manusia yang disebut oleh rasul di sini ya Paulus, bisa kamu lihat di Efesus 6 ayat 5. Ketika memerintahkan para hamba untuk menghormati tuannya yang dalam bahasa Yunani disebut dulia. Itu berbeda dari latria yang merupakan penghormatan yang terjadi dalam penyembahan kepada Allah. Sekarang saya masuk dalam contoh ya. Saya gaspol. Ini kata latria dan dulia putus-putus, memang Pak DKT. tidak. Halo, tes 1 2 3. Gimana Om? Lancar? Ya, udah clear ya. Oke. Contoh dari latria dan dulia dalam kitab suci. Kata latria dan dulia memang tidak secara eksplisit tertera di dalam kitab suci. Tetapi kita dapat melihat penerapannya dengan jelas dalam kitab suci. Penyembahan atau latria dinyatakan dalam perintah pertama dari ke-10 perintah Allah, yaitu perintah untuk menyembah Allah saja dan agar jangan ada Allah lain yang disembah selain Dia. Kitabnya itu ya. Penyembahan kepada Allah dengan sujud menyembah disebutkan dalam banyak ayat. Itu ya, ayatnya ya. Sedangkan penghormatan atau dulia, contohnya adalah penghormatan para saudara Yusuf kepada Yusuf. Kitabnya sudah ada. Dan Yusuf yang sujud sampai ke tanah untuk menghormati ayahnya Yakub. Ayatnya sudah ada semua. Lanjut. Demikian pula Daud sujud di hadapan Saul dengan berlutut dengan mukanya ke tanah. Nabi Nathan sujud ke tanah menghormati Daud. Demikian pula Absalom sujud ke tanah menghormati ayahnya Daud. Tentu mereka ini tidak menyembah berhala, namun menghormati orang tua ataupun menghormati orang pilihan Allah sebagaimana dikehendaki olehnya. Oleh karena itu, penghormatan yang diberikan kepada seseorang karena keistimewaannya tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Rujukan ayat-ayatnya ada semua ya, tidak perlu saya baca ya, tinggal baca kan enak. Selanjutnya, penghormatan dulia dibedakan antara penghormatan kepada pribadinya dan penghormatan kepada benda yang menggambarkan pribadi tersebut, yang disebut dulia relatif. Salah satu contoh dulia relatif dalam kitab suci adalah penghormatan orang-orang Israel kepada patung ular dari tembaga yang dipasang oleh Nabi Musa di sebuah tiang, di mana gambaran tersebut kemudian digenapi oleh Yesus yang ditinggikan di tiang salib. Ini tipologi. Musa membuat patung ular dari tembaga yang dipasang tinggi di sebuah tiang. Tipologinya Yesus disalibkan di tiang kayu salib. Kalau Anda tidak tahu tipologi ya bingung. Ini kaitan latria dulia. Putar video ya? Ya, kalau saya kira putar video dulu Om, supaya ini nanti ini lebih enak. Dan babi itu bertobat, itu goal saya. Artinya, babi masih lebih berharga di mata saya dibanding kau manusia yang tidak mau mendengar pengajaran. Paham ya? Jadi saya nggak terlalu peduli. Oke, Devan All? Dan Muslim penghujat lainnya, para pengajar
dan juga penyembah setan? Pahami, ya. Makanya saya beda. Saya bukan orang media sosial, saya tidak ada tujuan juga di dalam YouTube ini. Bagian saya ketika saya mendengar suara Tuhan tahun 2019, persiapkan jalan bagi kedatanganku, sebab aku akan segera datang. Saya bingung bagaimana Tuhan. Sedangkan saya baru kembali ibaratnya hamba Tuhan yang terhilang, meninggalkan pelayanan saya sebagai hamba Tuhan sejak tahun 2010. Saya hanya dengar kata itu. Tuhan bilang buka YouTube. Saya pikir saya gaptek Tuhan, hanya modal handphone. Kalau saudara mengikuti video saya yang lama, cuma modal handphone. Saya rekam, saya edit, itu pun edit yang nggak jelas. Karena teman saya pelit, tidak membagi ilmunya. Saya belajar sendiri. Bahkan Kristubers tidak ada yang mengajari saya. Ada beberapa pun itu hanya 2 orang, 3 orang, dan itu pun sejak tahun 2020 pertengahan. Akhirnya diperkenalkan dengan StreamYard. Makanya saya lebih kepada live streaming, sudah tidak ada lagi untuk edit-editan. Semuanya transparan saya tampilkan. Hanya modal dengar suara Tuhan. Buka YouTube. Ya, jadi makanya saya mau khotbah, kau dengar atau tidak, nggak peduli saya. Karena saya pembantunya Tuhan. Bagian saya tahu di Tuhan bilang sampaikan. Kau mau dengar kek, mau enggak kek, kau nangkap kek, kau menyimak kek, ya, kau diubahkan kek, saya tidak peduli. Paham nggak? Saya bukan untuk kau dengar, untuk kau mengerti, untuk kau percaya atau tidak. Kau mau menolak atau menerima, saya nggak pernah peduli. Hello, untung ruginya apa sama saya? Saya disuruh Tuhan begitu, pertanggungjawabannya sama Tuhan. Udah kau lakukan, Sarah, udah Tuhan. Dan Tuhan nggak perlu nanya-nanya lagi karena dia Tuhan, dia tahu. Dia bilang sampaikan, saya sampaikan. Ya, paham ya? Di depan satu babi saja Tuhan suruh saya bicara, menyampaikan Yesus itu Tuhan, nggak masalah bagi saya. Karena kalau saya, sekalipun saya berkhotbah, mengajar, live streaming di depan satu babi, tapi babi itu diselamatkan, dia masuk ke surga. Babi itu masih lebih berharga daripada kau, para penghujat, penista Yesus, ya. Penista Yesus, masih lebih berharga babi itu daripada kau yang tidak mau mendengar ajaran Tuhan. Bodoh amat kalau saya. Ani, tolong kamu ambil baju saya yang dari butik ya. Tolong ya, Ani ya. Iya, Bu. Si Ani datang ke butik. Saya cuma nanya, kamu udah ngambil baju saya? Udah, Bu. Saya nggak akan tanya Ani, orang-orang di butik gimana? Lagi ngapain? Nggak ada, saudara. Karena tujuan saya utus dia hanya ngambil pakaian saya di butik. Tuhan Yesus utus saya untuk apa? Menyampaikan kebenaran. Mengembalikan segala pujian, penyembahan hanya kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Ya, pahami? Nah ini saudara, orang yang dalam video ini mengatakan bahwa dia pun heran kaget. Kenapa masih ada orang yang menyatukan hal ini? Ajaran setan, penyembahan kepada setan, disatukan dalam satu gereja Tuhan. Lanjut ya saudara. Saya kasih gambaran ini video di awal supaya saudara menangkap. Silakan saudara ke part 1, itu sangat penting banget. Dan ini nanti kita bongkar tidak lama. Waktu itu hampir 2,5 jam lebih. Saya buat di sini 1,5 jam saya usahakan. Ini saudara ingat yang dibilang dia dalam Alkitab itu ya. Iblis itu menyamar seperti malaikat terang. Inilah yang sedang dilakukan iblis di dalam gereja Katolik. Menyamar seperti malaikat terang. Padahal ini adalah ajaran setan. Ini iblis saudara, penyembahan kepada iblis. Dia bilang. Video selanjutnya. Tuh. 45. If you really inspect it